Selamat pagi Pak, terima kasih atas pertanyaan dan waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Natasha Yuna. Saya merupakan lulusan Desain Komunikasi Visual di Universitas Multimedia Nusantara. Saya sendiri telah menggeluti dan menyukai bidang branding dan advertising sejak kuliah. Hal ini tentunya akan membekali saya dalam berbagai proyek desain yang saya kerjakan. Contohnya seperti desain logo, poster, website, brand activation, dan kampanye. Salah satu yang berkesan bagi saya yaitu saat membentuk maskot, di mana saya harus memikirkan karakteristik, ekspresi, gestur, dan berbagai media penerapannya. Saya juga aktif dalam berbagai kegiatan dan kepanitiaan kampus. Selain itu, saya juga memiliki minat untuk mempelajari tren desain terkini dan mengikuti perkembangan teknologi desain sehingga saya mampu menggunakan berbagai software desain seperti Adobe dan Figma. Kemudian untuk pengalaman kuliah tersebut membuat saya memiliki fondasi yang kuat dalam bidang branding dan advertising. Sejak awal saya telah tertarik dengan perusahaan ini karena reputasinya yang sangat baik dalam bidang branding dan advertising. Berbagai proyek branding dan advertising seperti kampanye kesehatan pada perusahaan ini juga selalu saya kagumi karena desainnya yang unik dan menarik. Kemudian saya juga melihat nilai-nilai perusahaan ini sejalan dengan passion saya dalam bidang branding dan advertising. Sehingga saya yakin dengan pengalaman yang saya miliki dapat bermanfaat bagi tim desain perusahaan. Saya selama kuliah telah melakukan magang untuk posisi digital designer di salah satu agensi advertising result ad. Di perusahaan tersebut, saya terlibat dalam proses pembentukan ide hingga menciptakan logo, media sosial post, poster, dan berbagai media lainnya. Melalui pengalaman tersebut, saya mempelajari dan memperdalam fondasi penggunaan software desain seperti Figma, Adobe InDesign, dan Adobe Photoshop. Saya juga belajar bagaimana kerjasama dalam tim, pembagian waktu yang baik, dan serta cara untuk menghasilkan desain yang sesuai dengan kebutuhan klien. Kelebihan utama saya sendiri, saya memiliki kreativitas dan kemampuan teknis yang cukup baik. Saya sendiri memiliki time management yang baik, berpikir kreatif, detail-oriented, dan dapat bekerja sama dalam tim. Saya juga memiliki pemahaman yang baik terhadap prinsip desain dan cara penerapannya. Selain itu, saya juga sendiri memiliki kemampuan untuk melakukan riset yang baik, kemudian penggunaan software seperti Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, dan Figma. Saya juga memiliki gairah untuk selalu berusaha yang terbaik dalam setiap proyek yang dikerjakan. Melalui kemampuan tersebut, saya dapat menghasilkan desain yang tidak hanya estetis, namun juga sesuai dengan pesan dan target market yang disasar. Tentu saja sebagai manusia, saya memiliki kekurangan. Salah satu kekurangan saya adalah saya terlalu perfeksionis dan idealis. Saya terkadang terlalu terbawa oleh ide-ide kreatif yang saya miliki dan tidak memikirkan keefektivitasan suatu desain. Namun saya selalu berusaha untuk memperbaikinya dengan menyiapkan target dan deadline untuk saya sendiri pada setiap proyek yang dikerjakan. Selain itu, saya juga terus belajar untuk menganalisis pasar dan menyesuaikan pasar, sehingga saya tetap realistis dan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Gaya desain yang saya miliki cenderung pada karya-karya minimalis, flat design, line art, dan berfokus pada vektor. Hal ini dapat terlihat melalui karya-karya yang telah saya lampirkan dalam portofolio seperti logo, maskot, dan brand activation yang berfokus pada brand image dan penyampaian pesan. Gaya desain tersebut menurut saya akan lebih mudah untuk ditangkap dan dipahami oleh target pasar, serta akan membuat pesan yang disampaikan dapat tersampaikan dengan jelas. Kemudian saya juga terinspirasi dari berbagai desain modern saat ini dan pastinya melalui kehidupan nyata. Contohnya, saya melihat berbagai preferensi melalui Pinterest, Behance, dan saya juga melakukan observasi secara langsung maupun menganalisis behavior pasar dan analisis kompetitor. Kemudian saya terus mengikuti perkembangan tren dan desain maupun mempelajari serta menjadikannya inspirasi dalam desain saya. Karya favorit saya sendiri dari portofolio yaitu Mockup Exhibition Rule the Taste by Qing Imperior. Mockup Exhibition ini digunakan oleh Qing Imperior yang merupakan suatu restoran dan ia membutuhkan brand activation untuk memperkenalkan restoran maupun menaikkan engagement-nya di pasar. Exhibition ini memiliki tema besar mengenai Qing Imperior sebagai restoran yang membawa makanan khas kerajaan dan menjadi pemimpin dalam restoran Chinese food.
Fokus dari exhibition ini sendiri menyajikan live cooking dengan chef terkenal di mana peserta pameran dapat belajar langsung dengan chef dan melihat demo masak. Selain itu, proses pengenalan Qing Empire dibuka dengan penjelasan mengenai kerajaan Cina dan makanan khas di sana, dan ditutup dengan tempat pembelanjaan alat-alat masak sehingga para peserta dapat langsung membeli alat masak langsung. Kemudian pada karya ini, saya menggunakan Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop untuk mendesain karya media, sedangkan bentuk 3D mockup pameran menggunakan Blender Modeling. Proses pembuatannya sendiri saya melalui dengan pencarian target audience dan unique selling point dari Qing Empire dan diterapkan dalam brand activation pameran. Karya ini menjadi karya favorit saya karena setiap bagiannya dilakukan dengan riset mendalam dan tidak hanya karya yang estetis namun efektif dalam penyampaian pesan. Dalam mendesain sendiri, saya pertama-tama melakukan riset terlebih dahulu untuk mengenal brand maupun target yang saya tuju. Saya juga mengumpulkan berbagai informasi secara detail dan lengkap untuk mempermudah saya dalam proses mendesain. Kemudian saya akan menentukan strategi yang akan saya terapkan. Hal ini termasuk dalam pembentukan ide dan konsep. Proses ini juga saya lakukan dengan menggunakan mind map dan brainstorming. Selanjutnya akan dilakukan pencarian keyword dan big idea. Banyak ide tersebut akan saya brainstorming ulang untuk menghasilkan berbagai ide, dan ide tersebut akan saya seleksi berdasarkan keunikan dan keefektifannya. Selanjutnya saya juga akan membuat mood board dan sketsa. Setelah itu saya akan memulai proses pembuatan desain. Desain tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan akhirnya menjadi desain yang akan diimplementasikan. Ya, saya sendiri pernah bekerja dengan klien yang berbeda visi. Salah satunya pada saat menciptakan suatu logo untuk perusahaan lantai vinil, di mana klien memiliki visi untuk menggunakan warna yang tidak sama dengan saya dan berbeda brand image yang ingin dibentuk. Di dalam situasi tersebut, saya belajar untuk memahami sudut pandang dari klien. Kemudian saya mencari solusi bersama dengan memberikan perbandingan dan alternatif warna yang lebih sesuai, serta saya juga menjadikan warna yang dipilih klien sebagai referensi, namun dilakukan perubahan dengan menurunkan warna tersebut. Setelah berdiskusi kembali, akhirnya ditemukan warna yang cocok untuk logo dan brand image dari perusahaan tersebut. Mulai hal tersebut, saya belajar bahwa kita perlu melihat perspektif dari klien, menciptakan komunikasi yang baik, serta menawarkan solusi yang dapat dilihat secara langsung. Harapan saya sendiri, saya dapat belajar banyak hal dengan menjadi bagian dari perusahaan ini dan dapat menjadi bagian tim yang berkontribusi dalam desain-desain yang inovatif. Kemudian dengan pengalaman dan kemampuan yang saya miliki dalam branding dan advertising, saya yakin bahwa saya dapat membawa nilai tambah dan warna baru bagi tim desain perusahaan. Kemudian di dalam beberapa tahun ke depan, saya berharap saya dapat menjadi pribadi yang terus berkembang dan mengikuti tren desain yang ada. Kemudian saya juga berharap saya mampu bekerja menjadi seorang desainer yang berpengalaman dan dapat memimpin proyek desain yang mampu mendorong tim untuk menghasilkan desain yang estetis dan efektif.